Kalau yang pertama tadi tujuan mempertajam fokus kita, yang kedua tujuan itu mengeliminasi keputusan-keputusan yang salah. Purpose eliminates wrong choices. Tujuan akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Waktu Tuhan memberikan visi kepada kami untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan di Indonesia, suami saya justru mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney, Australia dan merintis sebuah gereja dengan tawaran gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Tapi saat itu, Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan dalam Amsal 29 dan 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tuhan ingatkan saya nggak boleh takut sama orang kaya. Hanya karena orang kaya itu yang support kita, jangan sampai kita takut sama mereka. Makanya saya katakan buat orang-orang baik hati yang menabur di tangan pengharapan, saya menghargai kalian semua, tapi saya tidak boleh takut sama manusia. Ketika suami saya mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, saya berkata sama suami saya, doakan sungguh-sungguh. Karena kalau kita sudah meninggalkan Australia untuk panggilan kita di Indonesia, lalu sekarang kita mau kembali lagi ke Australia hanya karena tawaran posisi dan gaji, saya rasa itu keliru. Tapi kalau kamu mau kita kembali ke Australia sebagai istri, saya akan taat. Saya akan bereskan barang-barang saya dan kita pulang ke Australia. Dan saya bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan. Suami saya langsung gak damai sejahtera. Meskipun dia sungkan dengan pengusaha yang mensupport kami, tapi dia beranikan diri untuk berkata, Pak maaf, hentikan aja supportnya. Berapa banyak kita yang bisa berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada tawaran dunia, demi takut akan Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan, karena kita lebih taat kepada Tuhan daripada orang. Berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, supaya kita nggak binasa, dan kita mau memilih hidup takut akan Tuhan daripada hidup dalam dosa. Ibrani 12, ayat yang pertama berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika kita merenungkan karya salib Yesus yang sudah mati untuk menebus kita di kayu salib, dan kita mengerti bahwa Yesus sudah melepaskan kita dari hidup kita yang lama, yang sia-sia, harusnya kita nggak kembali lagi ke situ. Kita harus bisa mengeliminasi keputusan-keputusan salah, pilihan-pilihan yang salah. Ketika teman kita, pacar kita, ngajak kita hidup dalam dosa lagi, kita harus bisa bilang tidak. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita ngerti bahwa kita harus beri teladan kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita harus jaga hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita harus hidup jadi saksi, jadi terang. Kita nggak bisa main-main dengan dosa. Kita harus bisa mengeliminasi semua tawaran yang bisa menjerat kita kembali ke hidup lama. Makanya saya bilang, ada baiknya kita terlibat dalam komunitas orang percaya. Terlibatlah dalam pelayanan. Karena komunitas dan pelayanan itu menjadi pagar yang menjaga kita untuk hidup benar. Bukan karena semata kita takut dihakimi orang, karena itu munafik. Kita cuma benar di depan orang. Tapi kita sesadar-sadarnya tahu bahwa kita harus bangun iman kita demi orang-orang yang kita pimpin. Bahwa kita harus jaga kekudusan sebagai orang percaya. Kita harus jadi terang dan teladan. Kita nggak bisa ngorbanin orang-orang yang kita bimbing, teman-teman sepelayanan yang lihat hidup kita. Kita nggak mau jadi batu sandungan buat mereka. Tujuan menolong kita untuk mengeliminasi pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang salah. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 bilang, pada saat kita berusaha hidup benar, kita menanggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan iman kita, fokuslah kepada Yesus. Ayat 3 bilang, ingatlah selalu akan Dia. Saya mau share ini. Banyak kali kita kecewa sama sesama orang Kristen. Kita kecewa sama pemimpin kita. Kita kecewa sama saudara seiman. Yesus kasih teladan buat kita.
Dan Rasul Paulus berkata gini, kita harusnya arahkan mata kita tuh sama Yesus aja. Jangan mengidolakan manusia, jangan mengidolakan hamba Tuhan. Kita akan kecewa, karena nggak ada manusia yang nggak pernah bikin salah. Satu-satunya yang nggak pernah bikin dosa cuma Yesus saja. Kita harus fokus sama Yesus, ingat selalu sama Yesus. Karena di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, kita perlu ingat pengorbanan Yesus buat kita, supaya kita nggak ngambil keputusan yang salah. Saya pernah share di khotbah yang lain bahwa pekerjaan Roh Kudus lah yang menginsyafkan kita akan dosa. Tapi tanggung jawab kita untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi dosa. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang menghargai karya salib Yesus, justru mereka akan sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Waktu diajak teman mabok lagi, kita harus bisa bilang, enggak, sorry. Waktu diajak judi lagi, kita bisa bilang, sorry, gue udah gak judi lagi. Waktu kita diajak selingkuh, kita bilang, enggak, maaf, saya punya istri, saya punya suami. Ketika kita diajak berbuat dosa, diajak mencuri, diajak korupsi, kita bisa bilang, enggak. Tujuan kita cuma satu, kita pengen menyenangkan Tuhan, kita pengen menghargai Tuhan, menghargai Kristus dan karya salibnya dalam hidup kita. Kita nggak mau menyanyiakan kasih karunia-Nya. Kita pengen hidup hanya buat Tuhan. Saya sering banget kalau nyembah bilang, Tuhan, aku hanya hidup buat Tuhan. I wanna live for you alone. Aku nggak mau hidup buat yang lain, aku hanya mau hidup buat Yesus aja. Saya percaya bahwa kalau kita fokus hidup kita, cuma mau nyenengin Tuhan, cuma mau hidup melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu akan jadi kekuatan untuk kita tuh menolak semua tawaran-tawaran, godaan-godaan.